Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Fadli dengan nomor NIM B1001857. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya yang pertama Faulin Murigupi, yang kedua Hasbi Asidiki, yang ketiga Ferdian Aditya. Kelompok kami bakal membahas masalah yang terjadi di Jambi dan sangkutan pada hukum sumber daya alam yang berjudul pelanggaran asas-asas sumber daya alam terhadap pembakaran hutan di Jambi pada tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Aditya, NIM B118543. Dan saya akan menjelaskan tentang azas tanggung jawab. Azas tanggung jawab merupakan perwujudan dari prinsip negara sebagai organisasi kekuasaan, berkewajiban melindungi warga negara atau penduduknya, teritorial dan semua kekayaan alam serta harta benda dan negara serta penduduknya. Pembakaran hutan yang terjadi di Jambi dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Seperti yang dilakukan oleh pihak KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mencoba mencari inovasi dan terobosan untuk memperkuat efek jera. Salah satunya, perluasan penindakan dengan pelibatan Bupati Wali Kota selaku pemberi izin sehingga mereka berada terdepan dalam penegakan hukum ini. Sebab, Pemda merupakan pemberi izin terhadap perusahaan-perusahaan itu, maka mereka juga memiliki kewenangan seperti kementerian untuk menjatuhi sanksi administratif atau memidanakannya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 Ayat 3 Butir 4 menjelaskan tentang pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang. Membakar hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk bertujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dilihat, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Tetapi, yang dapat kita lihat pada kejadian pembakaran hutan di Jambi tersebut dilakukan secara ilegal, sehingga pemerintah Jambi berhak untuk menggugat PT-PT Asas manfaat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. Baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu, hutan harus dikelola, diurus, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan mendatang. Perusakan pemanfaatan hutan atau lahan di daerah Jambi dapat kita lihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Fadli dengan nomor NIM B1001857. Di sini saya bersama kelompok saya bakal membahas materi dan masalah dengan judul pelanggaran asas-asas sumber daya alam terhadap pembakaran hutan di Jambi pada tahun 2019. Baiklah, di sini saya bakal menjelaskan mengenai nomor 3, azas keadilan. Prinsip keadilan meliputi aspek-aspek kesejahteraan rakyat pemerintahan, pengakuan kepemilikan masyarakat adat, pluralisme hukum, dan perusahaan membayar. Azas ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan masyarakat lainnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Di dalam kasus yang telah terjadi di Jambi,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menang atas gugatan di Pengadilan Negeri Jambi untuk kasus kebakaran hutan dan lahan PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi atau PT AGA. Pengadilan Negeri Jambi kabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kasus kebakaran hutan dan lahan terhadap PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi dengan putusan menghukum PT AGA membayar ganti kerugian lingkungan sebesar lebih dari 590 miliar. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang diketuai Victor Togi Ruhawarbo dan Hakim anggota Partono dan Sri Tuti Wulandari membacakan amar putusan dalam sidang pada tanggal 13 April 2020. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas berkelanjutan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasbi Syediki dengan NIM B100-18521 yang mana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Huruf B, yang dimaksud dengan asas kelestarian dan berkelanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam suatu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas hidup lingkungan. Prinsip berkelanjutan meliputi aspek-aspek kelestarian, kehati-hatian, perlindungan optimal, keanekaragaman hayati, keseimbangan dan keterpaduan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 antara lain menjelaskan tentang mengapa kita harus melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup agar dapat mengimplementasikan dalam kehidupan yang akan datang.